Ada Buma. Halo Bu Enda. Ada Tegar. Halo Bu Enda. Ada siapa nama kalian? Hai, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan vlog ke Museum Bank Indonesia. Nama saya Ganetor Faiza Nabila. Nama saya Bunga Salsabila Zahra. Nama saya Mariska Ardelia Alkisha. Nama saya Rafa. Nama saya Farhan Pengelajit. Nama saya Vegan Bro Ali. See you. See you next time. Sekarang kita masuk ke bagian teater. Sejak zaman dahulu kala, rempah-rempah Nusantara sudah populer dan digunakan para pedagang Arab untuk menyalarkan komoditasnya hingga ke Venesia. Maka perdagangan di Asia kelak melahirkan cikal bakal perbankan di Nusantara. Perdagangan rempah-rempah tadi membuat pasokan melonjak, tetapi menurunkan harganya, sehingga semua maskapai disatukan ke dalam VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Nah, lalu muncul pemikiran, pokoknya bikin ini dulu. Gubernur Jenderal Van Imhoff memutuskan pendirian Batavia Bank Van Lening berdasarkan resolusi 20 Agustus 1746. Lalu mendirikan Bank Koran pada 1 September 1752 dan menggabungkannya dengan Bank Van Lening sehingga menjadi Bank Koran and Bank Van Lening. Nah, karena di daerah ini masih ada beberapa daerah. Jadi daerah ori ini kan nasional. Nah, kalau dikirim ke daerah nggak bisa. Akhirnya, contoh Jambi dan daerah lain, kita membuat uang orinya sendiri. Bank kita menjawab cabang di Jawa. Pada tahun 1824, pemerintah kolonial membentuk NHR untuk menangani eksploitasi dengan Hindia Belanda. Satu usaha perkebunan usaha para pengusaha Belanda memasukkan bank untuk mengembangkan usaha mereka. Lantas berkembang pesat, cabang dan daerah berkemudian cabang dia memiliki cabang sehingga telah meningkat pembayaran dari Belanda makin banyak. Tahun 1953, Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia telah lahir. Nah, tentu ya pada saat itu Republik Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah. Namun pada saat itu, karena Bank Indonesia sudah ada, Bank Indonesia memiliki tugas yang sangat penting di Republik Indonesia, yakni mulai dari mengatur nilai rupiah, menyelenggarakan peredaran uang, serta memajukan urusan kredit dan perbankan. Selain itu, BI juga wajib membantu menutup defisit anggaran. Ia melakukannya melalui pemberian pinjaman uang muka dengan cara mencetak uang. Periode 2. Pemohon sikap penguasaan dimulai dari 1959 sampai dengan 1966. Pemerintah menginginkan Indonesia memiliki kepribadian yang kuat. Pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan sangat besar. Penerimaan sangat terbatas.
Sebagai alat revolusi, BI bertindak sebagai kasir pemerintah untuk membantu menutupi defisit anggaran. Dalam masa ekonomi terpimpin ini, Menteri Keuangan bisa mengambil tindakan yang menyimpang dari buku pokok BI bila dianggap perlu. Dan segala wewenang Dewan Moneter berpindah tangan ke kabinet. Gubernur BI duduk di kabinet sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Proyek-proyek yang dibangun pemerintah pada saat itu yaitu ada Pasar Indonesia, Jembatan Semanggi, Gedung Konevo, sekarang menjadi Gedung DPR atau MPR, Tugu Monas, dan banyak lainnya. Dari 1966 sampai 1983. Keadaan negara, keadaan ekonomi, pergantian rezim mengubah haluan Indonesia. Sekarang giliran pembangunan ekonomi menjadi panglima. Orde Baru mengambil langkah-langkah yang berhasil menstabilkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Posisi Bank Indonesia sebagai agen revolusi, ini agen pembangunan. Berkat cadangan devisa yang meningkat, Bank Indonesia bersama pemerintah bisa memberi skema kredit. Yang diutamakan adalah sektor-sektor produktif agar inflasi bisa dikendalikan. Bank Indonesia juga bisa makin fokus mendorong pertumbuhan bank. Dewan Moneter kembali aktif, tetapi hanya sebagai badan koordinasi. Periode keempat, globalisasi ekonomi, hilangnya batas negara, terjadi pada 1983 sampai dengan 1997. Keadaan negara saat itu, perekonomian ini melaju begitu pesatnya berkat paket-paket dan regulasi. Sektor perbankan dan sektor real berkembang, investasi dan pinjaman luar negeri mengalir. Namun, kondisi ini tak disertai kehati-hatian yang semestinya. Upaya-upaya koreksi masyarakat yang menuntut keterbukaan selalu dianggap pembangkangan. Kegemilangan ekonomi ini pun tersapu setelah nilai tukar rupiah jatuh dalam sekejap. Bagaimana posisi BI dalam periode ini? Pada periode ini, Gubernur BI diangkat sebagai pejabat setingkat menteri. Posisi yang tidak independen ini menyulitkan BI dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral. Semisal dalam pengendalian moneter dan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Krisis ini yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Rupiah sempat turun bebas. Rupiah terhantam muncul krisis nilai tukar Bank Thailand. Upaya dengan intervensi gabungan BI bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tak terlalu banyak menolong kestabilan nilai rupiah. Modal asing ditarik, spekulasi di pasar uang dan pasar valuta asing. Rupiah langsung terpuruk setelah kerusuhan Mei 1998. Rupiah sempat diperdagangkan pada kisaran Rp16.500 per dolar pada Juli 1998. Sebelum krisis $1 berupa dalam kisaran Rp2.300. Krisis nilai tukar pada 1997 bergeser menjadi krisis perbankan, pasar uang antar bank, pasar valuta asing, dan pasar modal panik. Nasabah bank berusaha menyelamatkan uang mereka dengan memindahkan ke bank bernilai lebih aman atau mengalihkan ke valuta asing. Penarikan besar-besar ini menjebol kas bank-bank sehingga rekening giro bank ini di BI mengalami saldo negatif. Karena tak dipercaya memperpanjang pinjaman luar negerinya, bank harus membeli valuta asing untuk membayar saat harganya sedang tinggi. Sementara itu, banyak nasabah peminjam tak bisa membayar pinjamannya kepada bank. Kesulitan keuangan yang makin parah memaksa sebagian besar bank swasta nasional meminjam ke bank lain. Pinjaman antar bank ini kebanyakan tidak terbayar saat jalan tempo, maka bank pemberi pinjaman ikut kesulitan. Likuiditas atau efek domino, pasar uang antar bank terancam runtuh.
1992, 25 Maret, penetapan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang menggantikan UU nomor 14 tahun 1967. 1993, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 29 Mei 1993, Pak Mei 1993. 1995, Bank Indonesia menetapkan kriteria pembuatan tercela yang mengakibatkan larangan seseorang menjadi pemegang saham atau pengurus bank. 1997, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan mengenai pinjaman komersial luar negeri atau PKLN. Perbenahan pasca krisis pendudukan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Berbenah dengan arsitektur perbankan Indonesia. Sistem clearing. Peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang utang negara. Sekarang kita ke periode 7, fokus ulang peran BI pada tahun 2004 sampai 2011. Nah, di sini ada berbagai peran dari Bank Indonesia. Yang pertama, akan UU BI, yang kedua, penyelenggaraan sistem pembayaran, yang ketiga, pengendalian moneter dalam hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah, yang keempat, inflation targeting framework, itu ya. Nah, yang kelima ada penyempurnaan fungsi the lender of the last resort (LLR) dari Bank Sentral. Ada mata uang dan beralihnya tugas pengawasan bank. Selanjutnya, di MUBI atau Museum Bank Indonesia ini ada bagian untuk bank syariah juga loh. Di sini kita bisa tahu sejarah dan mengenal lebih jauh tentang bank syariah. Teman-teman sendiri tahu gak perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah? Nah, perbedaannya sendiri mengacu pada prinsipnya, di mana bank syariah mengacu pada prinsip Islam, jadi bank syariah tidak ada bunga. Berbeda dengan bank konvensional. Pada pendirian bank ini juga tidak mudah loh. Bahkan, pada awal pendirian belum ada aturan yang memadai mengenai operasional bank dengan prinsip syariah ini. Nah, teman-teman, aslinya aku dan Mariska itu tuh masih kurang tahu dan kurang paham loh apa aja jenis-jenis uang dan sistem pembayaran juga. Tetapi setelah kita ke Museum Bank Indonesia, di sana kita itu menonton animasi ini. Di sini animasinya menjelaskan tentang apa saja jenis-jenis uang, sistem pembayaran, bahkan pencetakan uang dan bagaimana uang sampai ke tangan kita tuh juga dijelasin. Gimana? Menarik kan? Bisa. Dan juga gimana cara mendistribusikan uang agar bisa nyampe ke tangan kita. Contohnya seperti itu. Ini ada cara-cara mengenali uang. Yang pertama ada asymmetric serial number, ada microtext-nya, ada security tree atau benang pengalaman, ada cetak simbol, gambar saling isi, tinta tampak, dan tanda air. Yang di atas, ini di tampak depan ada cetak timbul, benang pengalaman, ada pigmen berubah warna,
artikel variadoid, watermark, lambang negara RI. Nah, kalian tuh pernah mikir nggak sih kira-kira uang berbentuk dari apa? Nah, di sini ada bahan baku dari uang. Untuk bahan baku uang sendiri, bahan baku uang kertas itu menggunakan yang berbentuk kertas atau polimer itu menggunakan serat kapas dan dicampurkan dengan zat komposisi lain. Lalu untuk uang logam atau koin itu menggunakan dengan berbahan perak, emas, tembaga, nikel maupun dengan bahan campuran seperti aluminium. Kita tuh tahu ya, pasti banyak banget kasus-kasus lokal dan sebagainya. Tentunya Bank Indonesia selalu berupaya untuk menambah pengamanan pada uang. Nah, dapat dilihat, unsur pengamanan uang itu ada 3 level. Yang pertama ada overt, itu ditunjukkan secara langsung dengan penglihatan dan panca indera, seperti warna uang, tanda air, dan juga adanya benang pengaman. Nah, untuk level 2, overt dan covert. Ini hanya bisa diidentifikasi melalui bantuan dari peralatan sederhana seperti pemindai sinar ultraviolet untuk mengetahui fluoresen pada uang kertas atau polimer dan huruf mikro pada kaca pembesar. Level 3 itu covert. Hanya bank sentral yang dapat mengidentifikasinya dengan peralatan khusus. Jadi ada 3 level untuk kita mengetahui apakah uang itu memang uang asli atau tidak. Nah, tentunya dalam pembuatan uang dari bahan bakunya sendiri itu harus ada tahap ujian dulu apakah bahan baku tersebut lolos untuk dijadikan uang. Nah, dapat dilihat untuk uang kertas sendiri uji mutunya itu kualitas kertasnya, tingkat ketahanan, dan kemampuan cetak. Lalu uji mutu yang bersifat spesifik itu tanda air, unsur-unsur pengaman, dan lain-lain. Untuk uang logam sendiri, uji mutunya bahan tingkat ketebalan, kanwal logam, diameter, warna, dan lain-lain. Untuk kemampuan cetak dan lain-lain sebagainya. Apabila uji mutu sesuai spesifikasi yang ditetapkan, maka bahan uang tersebut siap untuk dicetak menjadi alat pembayaran yang sah yang dapat kita gunakan sehari-hari. Nah, teman-teman, di Museum Bank Indonesia juga ada berbagai macam contoh uang asing dan penjelasan mengenai bagaimana proses pencetakan uang kertas. Ruang koleksi numismatik dari berbagai Tidak lupa, di Museum Bank Indonesia ini ada ruang koleksi numismatik, di mana berisi uang-uang dari tiap era yang sangat beragam. Uang-uang ini meliputi 6 era, yakni pertama uang era kerajaan di Nusantara, kedua uang era kolonial, ketiga uang token dan invasi, keempat uang awal kemerdekaan Republik Indonesia, kelima uang pemerintah dan Bank Indonesia, dan keenam yang terakhir uang khusus. Nontonin kebersamaan kita di Museum Bank Indonesia kali ini. Jadi kita tuh lebih tahu nih apa aja sih jenis-jenis uang, terus sejarah berdiri Bank Indonesia, dan juga gimana proses distribusi uang-uang itu sampai ke tangan kita. Kayak kita tuh bertambah banget ya sih informasinya.